ada beberapa program yang kita jalankan di Jawa Tengah. Sebenarnya bukan Jawa Tengah aja, saya kemarin dari Bandung lagi melakukan konsolidasi juga karena menyangkut pemilu di 4 bulan lagi. Setelah hari ini saya hadir di Jawa Tengah dengan diwakili oleh 35 divisi Papera yang ada di Jawa Tengah. Hari ini kita kumpul bersama, ada perwakilan dari pasar, dari tokoh masyarakat hadir hari ini. Jadi kita membahas beberapa kegiatan dan strategi-strategi yang akan kita lakukan di Jawa Tengah ini. Termasuk usulan cawapres. Cawapres tadi cuman kawan-kawan ini kan mengusulkan dari 35 kabupaten kota ini mengusulkan Mas Gibran. Karena kenapa? Kawan-kawan ini sebagian di pasar ini kan pendukung Pak Jokowi, pendukung Mas Gibran yang di Solo Raya yang sangat masif hari ini mendukung Pak Prabowo ya. Intinya kita terima usulan dari kawan-kawan tadi dari Solo Raya Mas Wawan mengusulkan dan dari beberapa divisi tadi mengusulkan. Kita terima usulan Mas Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, tapi kita sebagai Dewan Pimpinan Pusat ini semua kita serahkan kepada para ketua partai Koalisi Indonesia Maju. Kita akan serahkan ke sana. Jadi yang dapat memutuskan bapak-bapak yang ada di pusat, kita hanya menampung aspirasi ini karena apapun kita ini Papera Pedagang Pejuang Indonesia Raya ini Indonesia Raya yang berbasis adalah masyarakat kelas bawah pedagang pasar dan rata-rata adalah para pendukung Pak Jokowi. Begitu. Alasan Gibran karena sukses memimpin Solo atau bagaimana? Ini kawan-kawan tadi saya terima sebelum acara mulai menerima adalah salah satu adalah indikatornya beliau adalah pemuda, anak muda yang mampu mengajak kaum muda jangan berapatis dalam politik. Kota Solo sukses dibangun oleh Mas Gibran dan secara politik kan kalau Mas Gibran misalnya berpasangan dengan Pak Prabowo kan mungkin penilaian kawan-kawan kan banyak yang ini untuk kerja-kerja di Jawa Tengah. Apakah juga dari Pak Gibran itu juga basic dari pengusaha? Ya, dia salah satu pengusaha dan kita harapkan dengan itu kawan-kawan berharapkan ya minimal ke depan kawan-kawan pedagang inilah terangkat derajat dan martabatnya lah. Gitu. Potensi suaranya berapa? Kalau kita kan potensi suara itu nggak bisa kita jelaskan lah. Mungkin kan partai itu yang lebih berwenang menjelaskan. Yang intinya usulan dari kawan-kawan ini Prabowo Gibran ini akan kita bawa ke pimpinan yang paling tertinggi. Jadi pimpinan tertinggi yang paling mampu memutuskan ini semua. Dan kemarin bisa kita lihat itu dari bawah itu arus masyarakat, pedagang ini menyuarakan ke saya berkali-kali telepon dengan isu misalnya kemarin ini Pak Don tolong disampaikan ke pimpinan pusat. Kami ini bergerak ini Pak Prabowo harus dengan Gibran bla bla dan segala macam. Mungkin begitu. Itu salah satu alasannya kenapa mengusulkan Gibran itu karena para pedagang pasar seringkali dipuji oleh Pak Jokowi sehingga dia bisa ke pasar sehingga Gibran ini dipandang yang bisa meneruskan jejak atau program-program Pak Jokowi. Ya pertanyaan tadi kemenangan ya kita kan karena kita adalah pasukan Pak Prabowo, kita adalah mesin politik Pak Prabowo, ya kita yakin seperti yang saya sampaikan tadi siapapun capresnya, cawapresnya, kita intinya Pak Prabowo presiden. Cuman ini ada usulan dari bawah, grassroots yang terbawah. Saya di Jawa Barat juga gitu usulan dari kawan-kawan pedagang gimana caranya Pak Prabowo ini dengan Gibran, ini usulan. Jadi kita bertekad adalah menang. Bukan hanya di Jawa Tengah, tapi di seluruh Indonesia kita bertekad menang. Animo masyarakat mendukung Pak Jokowi kemarin, berduyun mendukung Pak Prabowo hari ini. Jadi hanya Pak Prabowo yang mampu melanjutkan program Pak Jokowi ke depan. Kalau mau ditanya ini kenapa harus ini kan Solo Raya ini? Ya yang pertama Pak Mas Gibran adalah sosok seorang pemuda yang bisa menjadi magnet generasi Z atau milenial. Yang kedua, Mas Gibran juga backgroundnya adalah pengusaha. Jadi dengan Mas Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo, kita berharap pedagang bisa terangkat semuanya. Selama ini yang mereka rasakan seperti itu. Jadi dengan cawapresnya Pak Gibran, kita yakin Pak Prabowo bisa memenangkan menjadi presiden 2024. Pak, Mas Gibran kan sekarang masih PDIP, Pak. Gimana, Pak? Ini usulan dari kita untuk Mas Gibran. Nanti keputusan kita serahkan kepada pimpinan
Jadi kita mengusulkan dari pusat bawah untuk Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo. Pernah ketemu langsung Mas Gibran menyampaikan itu? Belum pernah, Ada rencana mungkin? belum juga. Ini Karanganyar nih, yang menguasai wilayah Solo Raya. Tapi Anda sendiri sudah berkomunikasi dengan relawan-relawan lain? Kita enggak, kita dalam artian penentuan cawapres ini kan kita tidak dalam ranah penentuan. Cuman kita adalah pemenangan Pak Prabowo. Cuman ini ada usulan dari bawah, dari kelas, dari masyarakat, dari pengurus kita pedagang, ya kita akan sampaikan ke pimpinan tertinggi. Yang intinya putusan cawapresnya Pak Prabowo adalah dari para ketua-ketua partai koalisi Indonesia Raya. Mungkin begitu. Nah, mungkin ya kita berharap ke depan kan situasi politik ini kan bisa berubah-ubah dalam waktu sesingkat-singkatnya, ini bisa berubah. Apalagi tanggal 19 ini kan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Situasi masih berubah-ubah ini. Kita harapkan yang terbaik. Pokoknya kita amanahkan ke kawan-kawan. Apapun usulannya kita akan sampaikan ke pimpinan tertinggi. Saya sebagai ketua umum Dewan Pembina Pusat Pedagang Pejuang Indonesia Raya Papera, saya akan sampaikan ini ke pimpinan tertinggi. Mungkin itu. Oke. Don Muzakir. Iya.